itu benar-benar jelas bang, sumpah gua astagfirullah, itu kenapa bisa kayak gitu, ini siapa jadinya, ini siapa, ini kita jam berapa, kita udah subuh kok masih di sini. Di luar ekspektasi kita semua itu bang, di luar ekspektasi teman-teman gua juga. Di situ ada arwah di mana yang namanya Mirna, dia itu di setiap tenda, di setiap orang yang ngecamp di situ, dia selalu ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Pada kesempatan kali ini gue masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bang Fajar yang pernah menceritakan pengalaman pendakian mistisnya saat di Gunung Arjuna via Purwosari. Nanti kalau lu penasaran sama cerita Bang Fajar ya di Arjuna, nanti bakal gue cantumin di link deskripsi. Nah, pada kesempatan kali ini juga lu ingin membawakan cerita pengalaman pendakian mistis lu saat di Gunung mana nih Bang? Yang di Gunung Argopuro sih. Argopuro. Menurut lu gimana nih Bang Argopuro? Argopuro itu treknya panjang. Dan juga banyak sabana-sabana di mana yang benar-benar luas di situ. Dan gue di situ kayak pernah punya pengalaman yang dibilang nggak enak sih. Pokoknya buat lu nanti penasaran, simak langsung aja ceritanya. Nah, buat kalian semua, gue mengingatkan kembali bahwasanya cerita yang pengen diangkat kali ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, tapi gue di sini, terutama Bang Fajar, ingin berbagi pengalaman aja nih, terutama pendakian saat di Gunung Argopuro. Buat kalian juga jangan lupa di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Kalau lo mempunyai cerita mistis pendakian juga bisa langsung di DM Instagram Besok Pagi atau melalui email besokpagi@gmail.com. Gue cantumin juga nanti di kolom deskripsi. Bang, mungkin tanpa berlama-lama waktu nih. Oke. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi di sini gue bakal nyeritain tentang pendakian gue di Gunung Argopuro. Oke. Nah, di sini gue waktu itu di tahun 2019. Gue naik di 2019 pengen ke bulan Agustus. Ya, jadi waktu itu gue naik mobil temen gue yang kebeneran dia pengen pergi ke daerah Kediri, Kampung Inggris. Di situ temen gue yang waktu itu 3 orang, mereka udah naik kereta. Nah, di situ gue disebut ngedadak sih ya, ngedadak karena perlengkapan gue juga cuma sekedar ya seadanya gitu. Adapun logistik gue mikirnya, wah di sana ada teman-teman gue udah nyiapin, karena mereka juga ngeyakinin gue buat ayo ikut aja karena udah disiapin dari mulai tenda, terus kayak logistik segala macam udah disiapin. Oke lah, gue berangkat dari rumah dan temen gue juga yang bawa mobil itu ke Kampung Inggris, daerah Kediri itu ya gue ikut lah sama mereka. Nah, di pertengahan jalan gue ikut sama mereka yang sampai ke Kampung Inggris itu, dan gue turun di Kampung Inggris itu, gue naik bis ketemuan di terminal daerah Malang itu, gue lupa nama terminalnya apa, yang pasti gue ketemuan di situ. Gue kontak teman gue, dan teman gue juga udah ngeyakinin gue kalau gue udah di terminal, ketemuan lah di situ. Yang akhirnya kita ngerencanain di situ, ngobrol sedikit apa aja yang dipersiapin, dan akhirnya kita lanjutlah naik bis lagi. Karena kalau Argopuro itu lumayan banyak sih jalurnya, lumayan banyak naik bisnya gitu. Karena ya emang nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan kita cuma naik satu bis itu kayaknya nggak bisa satu bis jurusan ke terminal Besuki itu. Nah, kita akhirnya sampailah di terminal Besuki yang udah ngelewatin beberapa terminal gitu. Karena sebelumnya teman gue juga bilang kalau maaf kalau misalkan logistik atau segala macam ini kurang, karena kita bakal beli di daerah Pasar Besuki itu. Oh ya udah, oke, kata gue. Di situ kolekan lah kita saling waktu itu kolekan saling 50.000. Nah, udah di terminal Besuki kita nyari apa yang kurang, dan di situ udah disiapin semuanya. Yang kurang itu kayak seperti mie Indomie, logistik mie Indomie, sayur-sayuran, karena yang lain itu resting segala macam udah siap. Nah, udah di terminal Besuki kita bingung naik ke atas, naik apa nih? Kita nanya lah ke warga sekitar. Karena waktu itu udah jam 4, gue masih inget jam 4 itu kita udah di terminal Besuki, dan warga sekitar bilang, nanya ke kita, Mas dari mana? Ya saya dari Jakarta, pengen mendaki Gunung Argopuro via Baderan. Wah,
kita langsung dikasih info dari situ. Wah, kita gimana ya kalau jam segini, jam 4 segini angkot ataupun angkutan umum sayuran itu udah jarang, Mas. Ada besok. Kita di situ wah, lemes sejenak gitu kan, mau naik apa gitu ke Badrannya ini. Akhirnya adalah satu ojek pangkalan gitu ya kan, nyamperin kita, mas-masnya mau kemana ya? Kita bilang, oh mau ke Badran, base camp. Oh ya udah, ayo, saya siap ke sana. Di situ satu ojek yang manggil ojek temennya lagi buat ngangkut kita 4 orang ini. Jadi kita saling tumpuk 3 tuti gitu kan. Nah, habis itu dia panggil lah temennya itu, yang ojek pangkalan itu temennya buat ngangkut kita ke Badran ini. Yang alhamdulillah mereka berdua siap. Waktu itu gua sama temen gua itu kedua. Yang pertama itu yang ngadain acara buat naik ke Argo Puro ini. Ya oke lah, kita naik ojek itu. Dan lumayan treknya jauh, Bang. Hampir 30 menitan itu. Hampir 30 menitan karena ya ekstrim juga jalannya kalau kita misalkan jalan kaki, Bang. Yang kita mutusin buat naik ojek aja lah. Ya, nyampe di Badran ini, di base camp itu gue sama sekali nggak nyangka, Bang. Nggak nyangkanya kenapa? Satu, ini base camp gitu kan. Ini base camp apa perkampungan sih? Dan kita ngelihat kanan kiri ya emang perkampungan, tapi di mana base campnya? Nggak kayak base camp yang lain yang kayak misalkan masang banner base camp para pendaki gunung. Tapi ini enggak, Bang. Ini cuma nyediain kayak musola kecil gitu, musola kecil yang disiapin kita pas masuk, pas izin ke warga setempat ya emang di sini tempatnya gitu. Kita disiapin cuma disediain karpet doang, Bang, di situ karpet doang ya. Yang akhirnya kita mutusin buat bermalam di situ karena posisi udah maghrib juga, udah azan maghrib, udah kita bersih-bersih, mandi segala macem. Nah, sholat maghrib. Nah, di situ kita briefingin, nyiapin apa aja nih yang belum keangkut, yang masih kurang. Tapi alhamdulillah di situ nggak ada, semuanya udah lengkap dan kita bermalam di situ. Tidur segala macem kita di musola itu. Dan gue mikir ini ada yang ngedaki nggak gitu kan, masih apa sih namanya, nggak kelihatan para pendaki ini yang naik kayak gunung-gunung yang lain kayak Misi Bang segala macam. Ini nggak ada, nggak kedengeran, Bang, kalau di situ. Soalnya ya mungkin lumayan jauh juga kali Argo Puro itu ya, lumayan jauh dari akses jalan yang utama itu. Nah, kita akhirnya udahlah nggak usah dipikirin, kita udah nyampe di sini, kita mau nggak mau naik, Bang, mau nggak mau kita lanjutin aja. Nggak mungkin kita udah sampai sini turun lagi pulang, nggak mungkin. Oh ya udah kalau kayak gitu gue ikutin lah ranger gue udah semuanya ngasih motivasi, kita saling semangatin karena emang udah nyampe base camp itu, bermalam di situ. Tibalah besok yang kita udah siapin buat naik ntar nih. Udah abis itu kita simaksi ke warga setempat di situ, yang gua nggak tahu ini tempat simaksi resmi apa enggak. Itu soalnya benar-benar kita namu ke rumah orang, Bang, bukan tempat simaksi kayak base camp biasanya ya. Gua nggak mempermasalahkannya, itu biasa aja lah gitu. Abis itu udah kan gua daftar, gua simaksi, gua tawar-menawar, nego ya, mungkin udah waktu itu seorang itu 50.000, masih 50.000. Nah, kita kolekan lagi 55.000 yang akhirnya kita kasih 200.000 karena kita 4 orang. Habis itu kita pengen nanjak, udah simaksi udah kan, kita pengen ngedaki lah ya, kita pengen ngawalin semuanya doa. Dan ada yang lupa, satu teman gua ngingetin, kayaknya kita perlu map deh, map buat jalur apa aja yang kita siapin nanti di atas biar kita nggak nyasari. Oh boleh. Yang akhirnya ranger gua minta lah ke warga yang tadi gua simaksi itu. Nah, habis itu dia nanya, Mas, mohon maaf, kita bisa dapat map jalur Argo Puro ini gak? Dan Masnya bilang gitu kan, oh maaf Mas, di sini nggak nyediain map, di sini nggak nyediain peta. Kalau Masnya ragu, mending turun. Tak, di situ langsung ranger gua diem sejenak, gua liatin, kok nggak dikasih dari kejauhan gitu, kok nggak dikasih, kenapa gitu kan? Langsung nyamperin ke kita, dan dia ngasih tahu, tak, wah ya mau gimana lagi gitu, kita tanpa peta, tanpa map, di sini juga orang baru semua ke Argo Puro ini. Berhubung tekad kita udah kuat dan kita juga nggak mungkin turun lagi, kita nanjak lah, kita naik. Yang alhamdulillah itu di pertengahan jalan ketemu orang tapi yang udah turun, yang udah pendaki lain tapi yang udah turun. Kita jalan, nyusurin jalan, sebenarnya bisa, Bang, itu dari situ
ke pos 1 itu tempat mata air itu kita bisa naik ojek. Berhubung apa sih namanya budget kita kurang, nggak memadai, yang akhirnya kita mutusin buat jalan kaki aja. Dan jalan kaki aja itu ya lebih seru lah intinya, lebih seru. Dan ternyata yang gue baru tahu di situ treknya itu bukan sekedar trek di tengah-tengahnya banyak cacing bang. Wah, gue nggak tahu itu kenapa banyak cacing gitu. Cacing itu wah geli dah pokoknya. Banyak banget bang, nggak kehitung, yang baunya pun nyengat gitu. Kita tetap nggak ngedon, kita tetap nggak apa sih namanya, nggak panik, karena ya alhamdulillahnya teman-teman gue ini udah nggak ada yang gelian sama sekali gitu, nggak ada yang geli banget. Geli sih geli, tapi nggak geli banget sampai muntah atau segala macam. Kita nggak kayak gitu. Kita naik lagi, udah kita lupain apa sih namanya yang banyak cacing ini, karena emang ini treknya kayak gini gitu kan. Udah waktu itu musim hujan bang, musim hujan yang gerimis gitulah, gerimis. Habis itu kita naik set, di pertengahan jalan itu kita nyampe lah pos mata air 1. Nah di situ kita rehat sejenak, bikin kopi atau masak mie. Nggak lama bang, itu ada kerak, ada lutung bang. Itu lutung nyamperin ke kita bang. Wah itu panik semuanya, ada yang naik pohon, ada yang kejar kemana, ada yang lari. Nah itu untungnya cuma ngeliatin doang, langsung pergi lagi, karena dia juga mikir lah takut kali ya. Tapi ada satu monyet bang, monyet nyamperin kita, tapi ini beda bang sama lutung yang tadi. Ini monyetnya lebih ke gede gitu kan, berani dia ke kita, dan kita gimana? Tiba-tiba kita lagi ngindar, dia ngambil mie kita bang. Ngambil mie, gua nggak tahu itu dia lapar atau apa, yang pasti ya kita udah ikhlasinnya aja. Gua mikirnya mungkin dia lapar gitu kan, mungkin dia lapar belum makan atau segala macam. Gua udah ikhlasin. Gua lebih aneh lagi, dia bisa buka mie-nya itu kayak manusia bang. Itu nggak tahu kenapa bisa sampai kayak manusia, bisa dibuka gini, dikremes-kremes giniin minyaknya. Walaupun nggak semua, cuma bumbunya doang. Gue mikirnya nanya ke ranger gue, ini saking banyaknya kali ya, dimana dia kalau ada pendaki nyamperin dikasih mie mulu kali ya gitu. Wah gue nggak tahu udah ke situnya. Dia pinter banget itu si monyet itu. Gue nggak kenapa bisa kayak gitu ya. Itu yang kata gue tadi, mungkin karena saking banyaknya pendaki, dia samperin, dia lapar, dia ngebuka mie itu sendiri ya, sampai apal gitu ngelihat orang-orang doang dengan pandangan dia doang. Ya kita udah ngelewatin monyet itu, kita jalan lagi lah, kita buru-buru jalan lagi. Habis itu kita telusuri semuanya, dan alhamdulillah kita nyampe di Sabana 1. Di Sabana 1 yang itu luas banget sih. Sabana 1 itu gua ngecamp di situ bang. Kita putusin ngecamp di situ karena satu udah capek, udah lelah banget, udah pengen maghrib, kita putusin ngecamp di situ di Sabana 1. Tapi di Sabana 1 itu gua ngalamin kejadian yang nggak gua duga-duga sih bang. Jadi gua udah ngecamp, gua udah diriin tenda gua udah semuanya udah ngeluarin lah masakan, udah ngeluarin matrasnya, udah semuanya udah keluarin. Habis itu kita rebahan, kita sambil cerita-cerita, sambil ngobrol-ngobrol sana sini, nyeritain masa lalu, masa ini, yang pasti kita ngobrolin kesana sini lah biar nggak bete, biar nggak gabut. Nah di pertengahan obrolan ini itu benar-benar sendiri bang tenda. Itu gue benar-benar sendiri di Sabana 1. Itu gue nggak ada teman sama sekali, maksudnya nggak ada teman nenda sama sekali. Habis itu kita lagi ngobrol, ada suara, lu tahu kan bang yang buat apa sih namanya gantungan kunci yang kelenting-kelenting gitu, ada yang pakai lonceng juga itu. Nah itu ada yang lewat kita bang, dan itu kayak rame banget. Habis itu dia ngebuka setelan tenda gitu, ngebuka semuanya. Wah alhamdulillah lah, dia bilang misi. Kita juga udah sadar, wah ada orang, kita ngerasa aman dong, ada yang nemenin nih di Sabana 1 gitu kan. Kita nggak terlalu takut lah gitu, nggak terlalu panik karena ada yang nemenin. Nah habis itu teman gua waktu itu kebelet kencing keluar, udah jam 12-an ke atas lah, itu udah jam 12-an ke atas. Nah pas gua keluar itu tuh yang nenda itu yang ngedirin tenda jam 10 jam 9-an bang, jam 9 jam 10-an. Habis itu kan nggak mungkin apa sih namanya mereka habis nenda jam 12 langsung berangkat lagi. Gue mikirnya gitu. Nah di sini temen gue keluar itu nggak ada bang. Itu nggak ada, gue jelas banget itu suara kelinting lonceng itu, dan ngeluarin tenda. Dia bilang misi juga, itu
itu bener-bener jelas bang, sumpah gua astagfirullah, itu kenapa bisa kayak gitu, ini siapa jadinya, ini siapa, gua sempet mikir mungkin orang udah nenda berangkat lagi, tapi ranger gua bilang nggak mungkin Jar, karena orang di mana-mana kalau udah ngecamp itu pasti nyisihin waktunya buat tidur, nyisihin waktunya buat istirahat, buat sampai nggak ada yang kelelahan gitu, nggak ada yang dehidrasi segala macam. Ya udahlah. Habis itu teman gue masuk dengan terengas-engasnya, terengos-engosannya, panik ngebangunin kita semua. Ada apa gitu. Gue masih ngigo banget lah. Ini apaan jam segini ngebangunin? Itu Jar, itu tenda di depan. Kenapa tenda di depan? Itu nggak ada yang nenda. Pok, semuanya langsung seger, semuanya langsung baca semua yang bisa, bacaan doa yang semua mereka bisa itu dibaca semuanya. Kita sampai nunduk bareng. Itu siapa jadinya? Wah, itu rame banget. Oh iya, gue merinding bang, sorry bang. Maksudnya kenapa bisa kayak gitu kan? Gue nggak tahu itu siapa. Apakah mereka pengen ganggu atau pengen nemenin kita? Gue sih nggak terlalu mikir ke sana ya, nggak terlalu mikir mereka pengen ngejailing kita. Soalnya kita ngerasa nggak ngeganggu gitu. Tapi ya yang namanya pendatang gitu kan, ke situ nyari suasana. Ya mau nggak mau mereka juga ngelihat kita lah gitu kan. Soalnya pas gua udah di situ, gua udah nunduk semuanya, gua udah bacaan semua yang gua bisa. Pas pagi-paginya alhamdulillah udah keluar, udah seger lagi. Itu nggak ada siapa-siapa bang, bener. Sabana luas banget itu bang, lu tahu kan Sabana itu, iya luas banget itu di situ. Alhamdulillah lagi musim hujan kan, jadi ijo. Gua di situ sama ranger gua mikir nggak usah dipikirin Jar yang malam, kita terus fokus gitu kan, terus fokus sampai Cikasur, sampai puncak. Oke siap bang. Habis itu gua jalan lagi, kita ngelewatin Sabana dan kita udah nyampe Cikasur. Nah nyampe Cikasur itu kita berapa jam ya, hampir 3 jam kita nyampe Cikasur, karena emang jalurnya emang landai tapi jauh bang, jadi banyak bonusnya tapi jauh. Habis itu kita nyampe Cikasur, kita ngambil air karena di situ salah satu tempat mata air yang jernih dan banyak juga gitu. Sampai kita ngambil salada air gitu buat masak gitu kan, bikin sayur-sayuran. Habis itu gue nanya lah, kan waktu itu gue masih penasaran nih bang, itu yang semalam siapa? Gue nanya, di situ kan ada yang ngecamp. Gue nanya, nimbrung lah gue, bang siang bang, oh iya siang bang. Habis itu gue nanya, bang semalam lewat, soalnya di situ ada 3 tenda. Habis itu gue nanya, bang kalau gue boleh nanya nih bang, semalam lu lewat ke Sabana 1 gak? Terus sempat ngecamp gak? Dan dia bilang enggak, itu sama sekali enggak. Kita di sini udah dari maghrib kita ngecamp di sini dan sampai sekarang kita mau berangkat nih. Oke, nggak apa-apa. Gue nanya 1 tenda lagi, dia sama, dia udah apa sih namanya, dia udah lama juga di sini, udah dari kemarin gitu, udah dari kemarin malam gitu. Jadi nggak semalam banget dia nyampe situ, enggak, karena dia mikirnya Sabana banyak angin kenceng gitu kan, dia mutusin ngecamp di situ. Gue masih penasaran. Gue nanya lagi ke tenda satunya lagi, dia sama, ternyata apa sih namanya, dia juga dari kemarin. Jadi nggak ada, bener-bener itu yang 3 tenda itu nggak ada yang semalam ngecamp di samping tenda kita, dan nggak ada yang ngelewatin semalam ngelewatin Sabana 1 itu. Gue langsung subhanallah, itu ya udah gue tetap istighfar, gue tetap inget gitu kan sama yang di atas. Gue tetap habis itu gue minta apa sih namanya, minta saran dari ranger gue itu, udah nggak usah dipikirin Jar, lu makin dipikirin kayak gitu makin stres gitu kan, lu makin dipikirin makin disamperin. Ya udah iya, gua tetap nggak apa sih namanya, ngikutin saran ranger gue itu. Gua nggak bakalan mikirin lagi. Habis itu gua jalan gitu kan dari Sabana, itu kan luas banget bang. Itu masih ada waktu itu tuh gua apa sih namanya, kan tempatnya para binatang buas gitu bang ya. Gua nggak tahu itu bener apa enggak, itu yang pasti gua nemuin kayak merak gitu bang. Wah itu merak gede banget bang, itu di Sabana, di Cikasur itu tuh. Habis itu udahlah, itu kan punya apa sih, punya hewan liar di sini, nggak usah kita samperin, yang ada nanti galak gitu kan. Oke. Habis itu gue jalan lagi dari Cikasur itu. Gue di sini sistem jalan ngedaki gue itu main cepet gitu bang. Jadi
di mana kita ngecamp itu udah cukup di Sabana 1 di Cikasur, kita cuma istirahat. Habis itu gue jalan lagi sampai ke Rawa Embik, di mana Rawa Embik itu cuma hutan-hutan doang kan yang udah bekas bakaran gitu, udah bekas bakaran gitu. Habis itu gue di Rawa Embik itu ngelihat kayak pohon beringin gitu bang. Lu tahu kan pohon beringin yang bawahnya itu lurus tapi atasnya itu kayak bunga jamur gitu tapi rapih gitu. Wah di situ hawa gue panas banget, hawa gue kayak nggak beres. Ranger gue untungnya mutusin buat lanjut sampai Sabana Lonceng itu, Sabana Lonceng, karena kita kalau di situ kayak nggak ada temen sama sekali. Oke lah kita di Sabana 1 berani, tapi kalau udah di sini maksudnya jangan mutusin dimana kalau kita di luar kemampuan kita gitu loh. Ini kayaknya beda kalau ini Ranger gua mutusin gitu. Ya udah, oke lah, gua nurutin dia buat ngecamp di Sabana Lonceng. Akhirnya nyampe di Sabana Lonceng, dan alhamdulillah di Sabana Lonceng itu kita ada beberapa temen gitu yang bareng yang tadi juga yang dari Cikasur ya, soalnya kita emang nggak tahu jalur, tapi ada mereka, kita bisa ngikutin mereka gitu. Kita ngikutin mereka ada yang dari Jogja, Malang, sama Surabaya waktu itu. Tiga wilayah itu gue bareng sama mereka. Nah habis itu Ranger gue mutusin buat ngecamp di Sabana Lonceng, dan di Sabana Lonceng ini gue ngalamin satu kejadian, di mana kejadian ini gue ngerasa pengen mati gitu bang. Ngerasa pengen gue berakhir gue di sini gitu. Itu pengalaman gue yang waktu gue di Argopuro itu. Nah, jadi ceritanya gini. Waktu itu gue ngecamp kan di Sabana Lonceng. Habis itu gue ngedirin tenda gitu. Habis ngedirin tenda, udahlah kita masak kopi segala macem gitu kan. Kita nyoguhin buat teman-teman kita. Waktu itu gue bercanda-bercanda. Habis itu tibalah malam di mana gua sama teman-teman gua mutusin buat tidur karena besok mau summit ke puncak gitu kan, ke puncak Rengganis. Habis itu gua tidur di tenda gua sama teman-teman gua. Nah, pas gua tidur, gua kan kebelet kencing ya, Bang. Maksudnya pengen kencing. Habis itu gua ngebangunin teman gua nggak mungkin, mereka juga pada capek gitu. Gua mutusin gua buat kencing sendirian keluar, Bang. Gue kencing sendirian keluar, habis itu pas gue kencing sendirian keluar paling beberapa meter bang dari tenda gitu, kencing lah gue, bukan deket pohon sih emang, tapi gue asal sih itu waktu itu nggak asal doang gitu, asal kencing doang. Habis itu gue masuk lagi ke tenda. Nah pas gue masuk ke tenda itu gue kayak ngos-ngosan bang, kayak abis main bola lapangan gede nih gitu kan, lari-lari sana sini. Itu gue ngap banget bang, temen gue juga ternyata ngerasain itu semuanya ngap. Ternyata mereka itu nggak tidur bang, ternyata mereka itu kayak ngerasa hipotermia. Tapi gue pegangin temen gue yang samping gue, ternyata dia juga ngerasain ngap bang, ngap. Abis itu semuanya ngerasain ngap nih, ini kenapa gitu kan. Abis itu semuanya megangin tangan masing-masing gitu kan buat tidur sampai besok gitu. Alhamdulillah kita bisa tidur bang. Nah, alhamdulillah kita bisa tidur. Gue nggak tahu deh itu waktu itu gue diceritanya nanti sih pas di bawah sih. Nanti pas di bawah gue diceritanya. Gue udah alhamdulillah bangun pagi-pagi semuanya ngerasa lemes banget, kayak pucet banget gitu. Gue akhirnya mutusin gue buat masak gitu, buat masakan ringan supaya teman-teman gue nggak ngerasa kedinginan lagi gitu kan. Masak kopi, teh manis segala macem. Gue muncak lah waktu itu jam 6 supaya dapat sunrise juga kan, ke puncak Rengganis. Nah di puncak Rengganis ini gue waktu itu nyampe puncak Rengganis kan cuma beberapa menit ya, gue cuma bawa diepek doang. Habis itu di puncak Rengganis ini temen gue foto-foto kan, foto-foto. Nah gue juga ikut foto-foto. Nah pas gue moto bang, mereka pada gaya ini kok kayaknya di sebelah sana rame gitu kan. Di puncak Rengganis ini, di balik batu itu kok rame, kayak banyak orang ketawa gitu, puas banget lah ketawanya gitu kan. Habis itu lu pada dengar gak sih mereka di pikiran gue ya, pada dengar gak sih mereka kira-kira. Dan gue mikir udah mungkin pada gak dengar juga. Dan gue ngasih kamera gue ke teman gue mutusin buat ngeliat itu ada apa sih. Maksud gue ngeliat itu ya siapa tahu ada view bagus, ada view yang lebih dari ini gitu kan. Gue mutusin buat nyamperin itu yang banyak orang ketawa gitu kan, banyak orang ramai gitu. Ternyata pas gue ke situ nggak ada lagi bang. Itu
Itu sama sekali nggak ada, itu cuma jurang bang. Itu cuma jurang yang penuh batu petilasan. Zaman dulu itu kan batu bolong-bolong. Gua langsung lari ke temen gua, ayo udah kita turun, ayo udah. Temen gua pada panik, lu kenapa Jar? Ayo udah turun. Gua mutusin buat turun, ranger gua pun setuju, ya udah ayo. Nah gua abis itu ke tenda, ayo bungkus kita packing sama, soalnya kan kita mau lintas gitu, nggak mungkin kita berlama-lama di situ. Gua akhirnya packing, lanjut ke puncak Argopuronya. Nah di puncak Argopuro itu gua foto-foto lah sama itu, lumayan bang, soalnya terjal gitu kan. Puncak Argopuro itu gua bebatuan juga. Alhamdulillah akhirnya nyampe gua di puncak Argopuro, dan ya gua biasalah kalau setiap gua sampai puncak itu gua pelukan sama teman-teman gua. Alhamdulillah selamat, alhamdulillah bisa nyampe gitu kan, dan punya kebanggaan tersendiri. Ya emang walaupun gua view-nya nggak seberapa, cuma hutan pinus, tapi gua ngerasa bangga karena gua udah nyampe di puncak Argopuro ini, puncak yang disebut jalur terpanjang di Jawa ini. Nah habis itu gua ke puncak Hyang, turun sedikit. Nah gua nelusurin itu semua, itu ternyata nggak gampang bang. Turun itu ternyata lebih sulit bang, dibanding gua nanjak dari Cikasur, terus dari yang pos Mata Air 1 itu sampai Cikasur itu ternyata lebih sulitan turun bang. Soalnya sulitnya kenapa? Ya satu licin, kedua banyak ilalang gitu yang tinggi-tinggi itu bang. Itu sumpah waktu itu gua ngelemparin tas gua ngebelain lemparin tas gua, dan gua guling-guling bang. Gua guling-guling kayak orang masa kecil kurang bahagia gitulah. Wah kata gue, ini kenapa bisa begini sih? Tapi gue nggak apa-apa lah, yang penting gue turun gitu kan. Gue udah mau baju juga masih bawa gantian gitu kan. Gue itu bukan cuma gue doang yang kayak gitu bang, ranger gue pun ikut guling-guling begitu. Wah kata gue, ini wah gokil ini, trek gokil ini pas turun. Tapinya trek gokil turun kan, kebanyakan orang pada ngepost trek nanjak, ini turunnya yang bener-bener perjuangan banget waktu itu. Nah habis itu gue udah nerusin jalan lagi, nyampe akhirnya kita di hutan lumut. Di hutan lumut itu. Nah dari hutan lumut ini kita rehat sejenak bang. Kita waktu itu nargetin buat nyampe bawah itu sebelum malam, kita udah di bawah bang. Sebelum malam itu kita udah di bawah. Ternyata di luar ekspektasi kita semua itu bang, di luar ekspektasi teman-teman gue juga. Gue sama temen gue itu jalan mau ke Taman Hidup, itu jauh banget bang rasanya. Itu kok nggak nyampe. Ini ada orang juga sampai nyalip gua, ini kok nggak nyampe gitu kan, ini kenapa gitu. Sampai akhirnya buat mutusin kita nggak mungkin ngecamp lagi. Logistik habis, kita persiapan air doang ada nih, tapi kita nggak mungkin kalau misalkan kita lanjutin buat ngecamp lagi, nggak mungkin. Oh ya udah, ranger gua kita langsung babat aja lah ke Taman Hidup. Itu gua nyampe ke Taman Hidup itu jam mau ke maghrib bang, dari jam 12. Itu dari jam 12 itu, padahal cuma estimasinya kalau kata orang itu cuma ya 3 jam 4 jam lah. Nah dari Taman Hidup kita udahlah ngelihat pemandangan Taman Hidup. Nah, waktu itu gua lagi kena kabut sih bang, jadi kita cuma foto-foto biasa di Taman Hidup itu. Jadi pas waktu itu di Taman Hidup lagi rame. Soalnya ada juga yang pendaki dari Bermi itu nanjak cuma buat ke Taman Hidupnya. Nah waktu itu, dari Taman Hidup ini bang ke bawah itu gua nggak nyangka banget bang. Nggak nyangkanya kenapa? Karena perkiraan gua dari Taman Hidup ke bawah itu cuma beberapa jam. Ternyata wah lama banget bang. Itu lama banget. Gua nggak tahu kenapa lama. Gua nggak tahu kenapa bisa dilamain kayak gitu. Waktu itu gua dari abis maghrib itu gua mutusin buat turun ke Bermi. Itu gua nyampe di Bermi itu subuh bang. Wah gila, mau ke subuh bang. Tapi waktu gua itu ini kenapa bisa sampai sini gitu kan. Itu gua udah penuh lintah banget bang. Gua udah penuh lintah, lu tau kan yang nyedot darah itu, yang darah gua cabut-cabutin bang. Itu kan lumayan lintah, itu sakit perih gitu kan. Ini kita jam berapa? Kita udah subuh kok masih di sini gitu, masih di Jarul, masih di trek. Itu ternyata gua nanya sama orang-orang, emang kamu lewatnya lewat mana? Waktu itu kan ada cagak gini, kanan sama kiri.
dan ternyata gue ngambil kiri, ternyata itu salah ke kiri, karena gue kira kan gimana sih kalau orang motong letter S gitu, kalau letter S itu kan kalau kita ngambil ke kiri tujuannya si sambungan dari kita letter S ini. Nah, prinsip gue kayak gitu, kirain gue turunan itu bakal tembus di mana jalur yang sama ini yang tadi gue lewatin. Ternyata pas gue turun itu bukan jalur biasa, bukan jalur, gue sampai manjat tebingnya ini make tali pohon gitu, bertahan di tali pohon itu bang. Makanya kata gue sampai bawa keril gitu bang. Lu bayangin bawa keril, gue udah berat banget dan wah gue udah lelah banget. Tapi berhubung gue ngelihat pemukiman warga, gue semangat lagi. Gue ngelihat ini, gue semangat lagi buat gue bisa, gue nyampe Bermi. Teman-teman gue juga gue semangatin gitu kan, ayo kita bisa pasti nyampe Bermi sedikit lagi. Dan alhamdulillah bang, itu waktu itu gue nyampe ke Bermi tapi jam 4 subuh bang, dari jam abis maghrib ini. Gila, lama banget ya. Lama banget itu. Gue nggak mikir apa-apa dah, yang pasti gue nyampe dulu dah, nyampe. Masalah gue kenapa, masalah gue punya salah apa, gue minta maaf banget gitu kan. Habis itu kenapa gue bisa sampai Bermi itu kan, kayaknya kalau misalkan gue nggak bakar rokok sama nyuguhin kopi bang, itu kayaknya nggak bakal gue disampein ke sana. Berhubung gue punya inisiatif buat bikin kopi sama bakarin rokok, dan gue taruh di situ bang, gue taruh di jalur. Padahal itu udah pengen nyampe loh, udah pengen perkampungan lah gitu, tapi gak nyampe rasanya itu bisa sampai ke jam subuh itu. Yang akhirnya gue taruhin kopi sama rokok waktu itu. Alhamdulillah bang, dengan nyareat yang begitu gitu kan, dengan nyuguhin kopi sama rokok, kita disampaikan bang ke base, waktu itu perhutanan dulu, pertanian dulu sih waktu itu. Gue alhamdulillah banget, gue kenapa gue sama temen gue nangis banget. Soalnya kenapa gue sampai nangis kayak itu kan, soalnya kita logistik udah nggak ada, apa-apa nggak ada, kita cuma sedia rokok, air sama kopi doang itu gitu kan. Temen gue juga udah ngeluh banget, udah pasrah banget. Abis itu gue nyampe ke base camp, di situ ada Pak Arifin. Nah sama Pak Arifin gue ditanya, kamu naik dari jam berapa? Kita naik dari kemarin pak, ngecamp di mana aja? Di Savana 1 sama Savana Lonceng. Oh di Savana Lonceng. Tapi pak, waktu itu gue nanya, kenapa di Savana Lonceng itu kayak waktu itu kita ngerasain hipo pak, padahal kita udah bener-bener ketutup gitu, udah bener-bener ketutup, udah bener-bener kayaknya nggak, udara juga udah nggak bakalan masuk lah. Dan Pak Arifin bilang, oh di situ kamu ngerasain kayak gitu? Iya pak. Kamu tahu itu kenapa bisa kayak gitu? Kenapa pak? Di situ ada arwah di mana yang namanya Mirna. Dia itu di setiap tenda, di setiap orang yang ngecamp di situ, dia selalu ikutan. Teng. Wah ini apa ini? Berarti gua sama teman-teman gue ceming, pada lihat-lihatan muka. Berarti kita waktu itu ada orang masuk tenda kita, nimpah kita, emang bener-bener kayak ditimpah bang. Kita iya kayak ditimpah, kita ngap, napas sesek, kita sampai pegang-pegangan tangan. Berarti itu kata teman gue, berarti orang itu arwahnya Mirna. Jadi sempat ada orang ke situ, satu cewek 2 cowok, dan dia tuh meninggal gara-gara hipo di situ, di Savana Lonceng itu. Saking nggak kuatnya dingin kali ya, karena sampai tenda ambruk tapi itu masih tetap di situ gitu, mayat 3 itu. Gua langsung, ya Allah, berarti itu arwahnya Mirna gitu kan. Gua nggak paham dah bisa sampai ke situ. Gua langsung, wah teman gua merinding. Habis itu gua dikasih air gitu kan, entah dibacain apa, yang pasti gue semuanya nih dikasih air putih gitu kan. Oke lah gue minum supaya nggak ngikutin lah. Makanya gue mikir sampai teman ranger gue pun berpikiran, berarti kita disasarin kayak gitu ada maksudnya. Oh ternyata kata Pak Arifin ya, berarti kamu diikutin. Gue diikutin bang, bawa ya sama arwah itu bang. Gue sumpah, berarti gue selama yang waktu dari Savana Lonceng itu ke Taman Hidup sampai Bermi itu, ternyata kita diikutin men. Kita, wah kata gue, sumpah itu gue minta maaf banget kalau ada perlakuan salah. Gue langsung, ya kata Pak Arifin, ya udah kalau kamu udah minta maaf ya udah nggak apa-apa, insya Allah
ini air sama buat teman-teman kamu termasuk kamu bisa nyembuhin kamu dari dan bisa nyingkirin arwah gentayangan yang Mirna itu ngejauh. Iya Pak, alhamdulillah Pak, terima kasih Pak, kata gue gitu kan. Gue langsung di situ sama teman-teman gue minta maaf semaaf-maafnya gitu kalau kita ada perlakuan salah, dari mulai buang sampah gitu kan, dari mulai gua kencing sembarangan gitu, gua nyadar diri gitu kan, karena gua di situ nggak numpang-numpang. Kalau istilahnya kalau bahasa di Sunda itu pangnumpang gitu, pangnumpang alusna badagna gitu kan. Kalau di daerah gua gitu, perkampungan gua nyariatnya kayak gitu, dan gua pun nyuguhin kopi sama rokok itu karena inisiatif gua waktu ya di perkampungan gua. Jadi kayak gitu mistisnya, kalau kita ada satu kejanggalan yang emang susah, kita nyuguhin kopi sama rokok. Dan waktu itu alhamdulillah dengan gua nyariatnya begitu, dan emang salah gua yang nggak empang numpang gitu, alusna badagna gitu kan, ya gua sampai diikutin kayak gitu. Gua sedih banget waktu itu, kenapa gue bisa sampai seteledor itu gitu bang. Ya udah semenjak itu gue udah sadar diri lah, gue lebih ke jangan terlalu sembarangan sih bang waktu itu. Thank you banget nih bang, lu udah mau bagi dua cerita, yang pertama dari Arjuna dan sekarang Argopuro. Kenapa gue tertarik sama pendakian lu di Argopuro? Karena pendakian lu yang mengalami kejadian-kejadian di luar batas nalar itu, apa yang lu alamin, gue juga sempat ngalamin juga. Iya. Dan di Argopuro ini, gue sempat ketemu beberapa keganjalan-keganjalan yang aneh lah, dan itu udah gue ceritain di salah satu channel tetangga. Iya. Nah, ini bang, gue pengen evaluasi perjalanan lu di Argopuro. Di sini kan lu sempat mengalami kejadian-kejadian yang dimana lu ngecamp di Sabana 1 ya? Iya. Lu mendengar kayak ada aktivitas rombongan pendaki lain. Iya. Padahal kagak ada bang, itu sama sekali nggak ada. Jadi teman gue yang waktu itu keluar buat buang air kecil itu sampai nggak jadi gitu bang, sampai masuk lagi kali kan. Itu masuk lagi ke dalam tenda dan dia bilang nggak ada. Kita semua pada diem gitu bang. Kita semua pada mikir itu siapa. Dan sempat lu nanya juga ke beberapa rombongan pendaki keesokan harinya ya? Iya, itu nggak ada yang ngerasa bang. Nggak ada yang ngerasa sama sekali. Gila, serem banget sih nih. Dan pada akhirnya lu memutuskan kembali nih, berjalan kembali. Karena di sini di trek pendakian Argopuro lu cepet banget nih. Iya. Ngecamp 2 kali doang. Ngecamp 2 kali doang ya? Iya. Gue waktu sampai 4 kali gue. 4 kali lu ya? 4 kali gue di Argopuro. Nah, lu mengalami kejadian ganjil lagi saat lu ngelihat pos. Di sini ada salah satu pos yang mungkin angker banget ya. Iya. Pos Rawembik yang ketika lu ngeliat matahari terbit itu jam 8 pagi baru ngeliat matahari karena ditutupin lembah-lembah ya. Iya itu. Rawembik. Dan lu akhirnya memutuskan camp di Sabana Lonceng. Sabana Lonceng itu karena kita udah punya perasaan gak enak gitu. Perasaannya. Sabana Lonceng lu mengalami kejadian yang dimana rombongan lu nih kayak merasa hipotermia ya? Hipotermia dan benar-benar ngap gitu bang, napas sesek gitu bang. Ya makanya waktu pertama gua ceritain tadi di sini, kayak gua di sini gunung dimana gua sama teman-teman gua udah pasrah, kayak udah pengen ngerasain mati gitu bang. Jadi kayaknya gua udah sampai di sini aja gitu, sampai punya pemikiran kayak, karena kita udah nggak kuat lagi sama ngapnya napas kita gitu, sama cuacanya waktu itu di situ gitu bang. Dan kita mikirnya ini cuma cuaca, ternyata di balik itu semua ada satu kejanggalan itu ya, kata Pak Arifin ternyata di situ ada arwah Mirna gitu. Gokil banget sih ini. Tadi juga lu sempat jelasin tentang si arwah Mirna itu meninggal karena apa ya? Iya. Nah, lu akhirnya keesokan pagi muncak lah tuh ke Rengganis. Di sini lagi-lagi lu mengalami kejadian ada suara pendaki yang mereka itu ketawa lepas, terus kayak lagi foto-foto dan emang gimana sih gurauan anak orang-orang gitu kan. Gua akhirnya nyamperin ke itu tempat dan ternyata itu cuma batu-batu bolongan gitu. Tumpukan batu dan itu emang nggak ada view. Nggak ada view sama sekali. Waktu itu gua di situ langsung panik dan mutusin buat lari ke teman-teman gua, ngajak buat ayo kita udah turun. Udah jangan terlalu lama di sini. Makanya gua di situ gua nggak tahu itu siapa yang ketawa gitu kan, gua nggak tahu itu siapa yang bisa sampai segurauan itu gitu, tapi pas gua samperin itu kosong, nggak ada sama sekali. Sampai pada akhirnya
lu memutuskan untuk buru-buru turun, packing, sampai lalu ke puncak Argopuro gitu. Nih lu tadi menjelaskan lu sangat bersyukur banget ya sampai puncak Argopuro, perjalanan yang panjang, trek pendakian terpanjang di Pulau Jawa, dan nggak sembarangan orang buat nyampe itu puncak Argopuro ya kan, hanya orang-orang terpilih. Iya, makanya gua nggak sempet bilang juga tadi yang kata walaupun pemandangan cuma hutan pinus gitu kan, view nggak seberapa, tapi ya gua merasa bangga di diri gua karena gua emang kalau ngedaki gunung itu salah satunya nyari view, tapi yang paling pertama itu gue lebih ke alhamdulillah gue bisa nyampe puncak dulu gitu kan. Dan lu mengalami kebersamaan sama tim lu saat itu ya. Nah akhirnya lu turun kembali di sini, lu sempat tadi menjelaskan emang kalau turun dari puncak Hyang ya, treknya lu tahu sendiri itu. Bukan terjal sih, apa sih disebutnya ya? Nurun parah sampai ngelemparin tas dulu buat kita guling-gulingan gitu kayak masa kecil kurang bahagia gitu. Gue udah gak mikirin apa-apa dah, yang penting gue turun gitu. Soalnya kalau kita nggak gitu, kita bakal ya di situ terus gitu. Karena kita kan beban carrier berat ya kan. Berat turunan banget. Turunan begini, kalau kita nggak lepasin kita yang ada belibet sama itu tas gitu kan. Sampai lalu di hutan lumut nih, lu tahu sendiri gambaran hutan lumut tuh kayak apa? Yang apa tuh? Rumputnya itu sampai rumputnya 2-3 meter ya kan, panjang banget, tinggi banget. Hawanya lo tau sendiri, hutan lumut itu beda banget. Makanya itu gua sama sekali nggak rehat di situ, soalnya rehat di Cisentor itu tuh yang waktu ada pos kecil itu yang angker banget itu. Cisentor gokil juga. Iya. Terus pada akhirnya lo turun nih, di sini lo mengalami turun dari puncak ya sampai Danau Toba Induk, ngalamin kayak lama banget sampai 6 jam aja dah. 6 jam itu gue nggak tahu kenapa bisa sampai 6 jam gitu. Apakah kita lambat? Tapi gue pikir nggak lambat. Itu kita udah kenceng, kita udah normal lah gitu jalan, tapi kok kayak lama gitu. Oke lah, di situ kita masih berpikiran mungkin kita emang jalannya lambat gitu. Tapi yang setelah Taman Hidup itu gitu kan. Ini bari gila nih. Jalan dari Taman Hidup abis maghrib sampai subuh. Gila. Subuh bang, itu gue nggak paham itu. Kirain gue cuma tadi doang gitu yang bakal ngerasain lama, ternyata pas dari Taman Hidup itu ke Bermi itu sampai subuh. Gila banget ini. Dan lu sempet nyeduin kopi sebagai syariat ya kan? Syariat. Dan akhirnya lu ketemu lah base camp Carifin. Carifin juga tadi sempat menjelaskan juga tentang sosok Semirna juga ya. Oke. Nih kompleks banget cerita lu nih Jar, yang gue tanggap kali ini. Gue kayak ngebayangin saat gue lagi tuh pendakian di Argopuro nih. Iya. Lu cerita gue kayak ngebayang, wah Argopuro ya. Jadi berarti bukan gue doang nih yang ngalamin kejanggalan di Argopuro itu kan. Argopuro emang gokil banget. Oke, Jar, sebelum mengakhiri cerita, lu punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua? Oke. Terutama pendakian lu saat di Argopuro. Pesan-pesan gue pas di Argopuro itu intinya kita jangan terlalu fokus sama puncak gitu kan. Jangan terlalu fokus sama puncak. Kita fokusin buat diri kita sendiri, apalagi kalau yang bawa teman, kita usahain semaksimal mungkin buat nggak buang sampah sembarangan, nggak buat apapun itu sembarangan, buat kata-kata sembarangan itu jangan. Karena kenapa? Karena imbasnya bakalan ke kita. Intinya ya kita harus ngejaga dua sikap itu, yang adab sopan santun lah intinya. Kalau kita udah sopan, mereka pun bakalan segen sama kita gitu. Oke. Tadi pesan-pesannya udah lengkap banget ya. Mungkin gua nggak perlu tambahin nih Jar. Karena attitude dan sopan santun berulang kali gua ingatkan di setiap akhir video, itu perlu banget kalian jaga dimanapun kalian berada. Nah, bagi teman-teman semua, gua mengingatkan kembali, kalau lu mempunyai cerita mistis pendakian gunung, lu bisa langsung DM di Instagram Besok Pagi atau melalui email besokpagi@gmail.com. Nanti gua cantumin juga di kolom deskripsi. Jar, lu punya Instagram nggak? Punya Instagram. Instagram lo apa? Faris pakai Z ya. _Fajar. Fajar. Nanti gue bakal cantumin juga di kolom deskripsi Instagramnya Fajar. Rencana lu tahun ini mau daki gunung mana nih? Kalau rencana sih belum ada, tapi gue pengen nanti di bulan Agustus itu gue ada pendakian gitu. Cuma belum tahu kemananya. Gitu. Sebelumnya thank you banget Jar ya, lu udah mampir jauh-jauh ke sini buat ngeluangin waktu dan bercerita saat pendakian lu nih. Thank you banget nih gua. Siap. Mungkin itu aja sih dari gua ya dan Fajar, kurang lebihnya mohon maaf. Saksikan video berikutnya dari Besok Pagi. Dari gue Indra dan Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.